Pagi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Iya, anak-anak semua, hari ini puji Tuhan bahwa kita semua berkumpul di tempat ini, dan di saat ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya, Ibu mengecek dulu ya kehadiran anak-anak. Di antara anak-anak siapa yang tidak saat ini? Semuanya hadir ya? Ada yang alfa, Ibu. Kami Siapa hadir, yang Bu. alfa itu, Ibu? Iya. Itu kenapa tidak hadir Ibu? Ibu Karlina. Hujan, Bu. Hujan. Hujan dari kita pergi sekolah, Tidak ada Bu. payung. Tidak ada Iya. payung. Sikon. Hujannya deras. Hujan dari subuh, Bu. Iya, baik. Oke, baik. Ya, anak-anak semua, anak-anak yang ada di belakang itu tolong menempati kursi yang kosong di depan ya. Kemudian anak-anak tengok ke bawah, ke samping kanan itu kalau ada kotoran di dalam kelas, tolong angkat supaya kita bisa belajar, kelasnya jadi bersih, suasananya jadi nyaman. Iya, sudah anak-anak? Sudah, Iya, Ibu. mari kita membuka pelajaran kita di pagi hari ini. Saya mintakan Ibu Karlina Nona Karlina untuk membawakan kita dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan Yesus berikan hikmat kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, baik. Terima kasih Nona atas doanya. Iya, baik anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Iya. Anak-anak semua, materi pokok kita di hari ini yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Kompetensi inti yang harus kita pelajari pula di hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa lihat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, maaf itu anak. Iya. Dari kompetensi Enggak nampak. Bunga aja yang nampak. Biar enggak nampak. Ini dengan ini. Biar enggak bontok. Tapi begitu duduk di sini tinggi sekali. Ini pelenjung rasanya pendek sekali kursi. Abang, ringan itu kita dihadirkan melalui iklim dalam. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala alam. Yang ketiga, memahami kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Kompetensi dasar kita yang keempat yaitu menerapkan sikap peduli terhadap iklim dalam alam. Kemudian kita akan melihat lagi tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yang pertama, peserta didik
dapat mempercayai kehadiran Allah dalam alam semesta ini. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan proses penciptaan alam semesta beserta dengan isinya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami kehadiran Allah dalam alam semesta. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjuk sikap bersyukur terhadap apa kemudian anak video ini ada tayangan video yang harus anak-anak mengamatinya, namun ini ada gangguan, jadi tidak bisa dilihat. Iya. Iya, baik Ibu, ini gangguan sekali Ibu. Masuk ketika anak-anak menutup mata, kemudian apa yang anak-anak rasakan ketika anak-anak sedang menutup mata. Suasananya itu seperti apa? Ya. Di antara anak-anak, siapa yang bisa memberikan komentar itu tentang tadi menutup mata itu? Ya, Ibu Kani. Kalau Ibu Kani menutup mata, apa yang Ibu Kani rasakan? Ibu Kani melihat apa? Nona Kani. Nona Kani. Apa yang Nona Kani rasakan ketika Nona Kani menutup mata? Mana ini? Seperti manusia mana lah? Mungkin keluar dia pada. Tidak nampak apa-apa Ibu, gelap kalau mata Ibu. Baik. Gelap Kalau Ibu. menutup mata berarti tampaknya berarti tidak melihat ke jauh. Iya, tidak melihat. Gelap Kan? Ibu. Iya. Sama sepertinya jika Tuhan menciptakan alam semesta pada awalnya alam semesta itu Tuhan menciptakan bumi, alam semesta dan segala isinya itu masih kelihatan gelap. Itu berarti bahwa tidak ada sesuatu. Nah, ketika itu Tuhan memisahkan terang dengan gelap. Terang di siang hari untuk kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, tetapi gelap di malam hari Tuhan khususkan untuk kita dapat beristirahat, dan ketika kita beristirahat kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk kita dapat melakukan segala aktivitas kita lagi pada hari esok. Iya, anak-anak sekalian, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu, Tuhan menciptakannya dengan cara berfirman atau bersabda. Artinya bahwa
ada kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Allah. Ketika mengucapkan kalimat itu, kata-kata itu dengan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Iya, anak-anak sekalian, kita masuk pada proses penciptaan alam. Ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, hari pertama itu Tuhan Allah menciptakan apa? Nona Kani? Tuhan menciptakan. Iya, Tuhan Allah menciptakan terang. Terang. Iya. Kemudian Tuhan Allah menciptakan terang dan memisahkan terang dengan gelap yang tadinya anak-anak sudah menutup mata dan kemudian anak-anak tahu bahwa ada gelap, tidak melihat sesuatu. Iya, anak-anak semua. Kemudian Tuhan Allah menciptakan pula cakrawala. Cakrawala atau disebut dengan langit. Ya, di antara anak-anak siapa yang tidak pernah melihat langit? Ya, pasti anak-anak semuanya sudah pernah melihat langit atau cakrawala. Ketika kita berada di alam semesta ini, kita melakukan aktivitas kemana saja, di luar rumah, di mana saja, pasti kita berjalan di dalam alam ciptaan Tuhan. Kemudian kita menikmati ada proses-proses penciptaan alam itu. Kemudian anak-anak semua, pada hari ketiga Tuhan Allah menciptakan ada lautan, ada daratan, tetapi juga ada tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan semuanya itu untuk manusia dapat mempergunakannya. Kemudian anak-anak sekalian, pada hari yang kelima, pada hari yang keempat Tuhan Allah benda-benda penerang. Pada hari yang keempat, benda-benda penerang itu seperti matahari, bulan, bintang. Iya, anak-anak. Itu benda-benda penerang. Ketika di siang hari matahari bersinar, benda penerang pada waktu anak-anak semuanya. Kemudian Tuhan menciptakan lagi pada hari yang kelima Tuhan menciptakan daratan, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di air, tapi juga binatang yang ada di udara. Pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang yang ada di daratan, tetapi juga menciptakan manusia. Ya, anak-anak semua, Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 tujuannya supaya manusia itu bisa menjaga, bisa merawat, bisa melestarikan, dan juga bisa mengelola alam ciptaan Tuhan ini untuk kebutuhan hidup manusia. Kemudian anak sekali, Tuhan Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Artinya bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat seperti Tuhan Allah. Manusia diberikan kepercayaan, manusia diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk dapat menjaga dan mengelola alam semesta ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian, manusia juga disebut sebagai partner atau rekan sekerja Allah. Itu berarti manusia berbeda dengan alam ciptaan yang lain kan anak-anak? Iya, manusia berbeda dengan alam ciptaan Tuhan lainnya di bumi ini. Manusia itu diberikan akal, diberikan pikiran yang sehat untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
mana yang menguntungkan, tetapi juga mana yang merugikan. Anak-anak semuanya, kemudian Tuhan menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Lalu Tuhan memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk manusia. Ya, anak-anak semuanya, Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk anak-anak semua dapat mengerjakannya. Ibu akan membagikan anak-anak menjadi 2 kelompok. Ya, Ibu akan membagikan anak-anak menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Ibu Kani, dan yang kelompok kedua adalah kelompok Ibu Jerita. Ya, Ibu akan membagikan lembar LKPD itu. Maaf Ibu, maaf karena lembar LKPD-nya tidak tampak di layar, karena ini gangguan Ibu. Baik, 5 menit Ibu sudah membagikannya, kemudian anak-anak boleh mengerjakannya. 5 menit Ibu memberikan kesempatan. Iya. Selesai, anak-anak. Sudah, Ibu. Ibu memberikan kesempatan. Iya. Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok A. Ibu Kani, Nona Kani untuk bersama-sama dengan teman-teman di kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Iya, Bu. Ya, presentasi. Iya. Kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok A. Kelompok A sudah selesai. Sudah, Bu. Presentasi kecilnya. Iya. Sudah, Bu. Di antara jawaban yang disampaikan oleh kelompok A, kelompok B ada yang menanggapi. Ibu Jorita, kalau ada yang menanggapi silakan. Kalau tidak, kelompok B sudah selesai kelompok A sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Dan mari kita berikan aplaus kepada kelompok A. Iya, baik kelompok A, Ibu persilakan untuk duduk kembali di tempat duduk. Ya, kelompok B dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok diberikan waktu menit. Kalau tidak ada yang menanggapi, bertanda anak-anak sudah boleh mengerti semuanya. Ya, anak-anak sekalian, dari hasil kerja kelompok itu, maka Ibu akan menyimpulkan bahwa yang pertama, Tuhan menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Yang kedua, alam ciptaan Tuhan
diciptakan selama 6 hari. Dan yang ketiga, alam ciptaan Tuhan merupakan bukti kasih Tuhan kepada manusia. Yang keempat, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan karena manusia memiliki sifat-sifat seperti Allah. Dan yang berikut, manusia diangkat menjadi partner atau rekan sekerja Allah. Manusia harus bersyukur dengan cara menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan dengan baik. Karena semua ciptaan Tuhan itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia sekarang dan juga untuk generasi yang akan datang. Kemudian kisah penciptaan itu sungguh dan ajaib, dan hanya dengan iman kita percaya bahwa semua peristiwa alam ini kita patut bersyukur atas semua itu. Ya, baik anak-anak sekalian, sampai Ibu akan masuk pada evaluasi. Ibu akan bertanya pada anak-anak sekalian. Iya, anak-anak semua. Di antara anak-anak, siapa yang tahu alam semesta ini diciptakan oleh siapa, anak-anak? Tuhan, Tuhan Allah, Bu. Iya, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Kemudian Ibu Nona Jorita, Iya, Tuhan Ibu. Allah menciptakan terang pada hari keberapa? Lupa aku, Ibu. Hari pertama Tuhan Allah menciptakan terang. Iya, anak-anak. Kemudian Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang seperti apa saja, Ibu? Nona Carlina. ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet, banyak, Bu. Iya, baik. Jawabannya benar sekali. Berikan aplaus untuk Nona Carlina. Ya, kemudian soal yang terakhir. Tuhan Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Karena manusia memiliki apa yang sama dengan Allah? Rupa, Ibu. Gambar dan rupa. Karena manusia memiliki sifat-sifat yang sama dengan Tuhan Allah. Iya. Ya, baik. Anak-anak sekalian, itu hasil evaluasi yang harus Ibu sampaikan kepada anak-anak. Dan di saat ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita di hari ini, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau tugas. Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada anak-anak sekalian. Pekerjaan rumah itu anak-anak membuat sebuah puisi tentang penciptaan alam semesta. Kemudian anak-anak kerjakan puisi ini pada buku tugas anak-anak. Dan minggu depan anak-anak akan bawa dan mengumpulkannya. Ya, anak-anak semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita lewat materi pelajaran kita di hari ini. Dan kemudian Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang mengucap syukur atas turunnya hujan. Iya. Ya, baik anak-anak semua.
kita akan menutup pelajaran kita dengan doa. Oleh sebab itu, anak-anak semua, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Engkau menjaga kami siang dan malam. Engkau menyertai kami ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di jalan, ketika kami ada di sekolah, ketika kami belajar, sampai pada kami pulang ke rumah. Biarlah materi pelajaran yang kami terima di saat ini Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, agar kami dapat mengerti pelajaran di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik anak-anak semua. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Shalom. 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 Sampai jumpa Ibu. Iya, sampai jumpa lagi anak-anak dulu. Ya, Hero, itu kamu punya PowerPoint tidak pindah-pindah nih. Di tampilan Iya, saya ini tuh masih tetap di alam semesta kali 1, kali 2, kali 3. Dan bisa opor-opor ini Ibu. Kenapa tidak PowerPoint. orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Tinggal diklik kotaknya tuh Bu Jerol. Yang lain mengapa tidak bisa? Yang lain bisa, mengapa Ibu Jerol tidak bisa? Baik, saya silakan buat Pak Max untuk apa? Ya, terima kasih Ibu. Ibu Jerol, selamat siang. Selamat siang, shalom. Iya, shalom. Ada 5 poin yang nanti disampaikan pertanyaan. Dicek Ibu punya penguasaan terhadap teori belajar dan kegiatan belajar hari ini. Ada masalah di PowerPoint-nya. Iya, Bapak. Ya. Satu aja dalam kaitan dengan nomor 1 dan nomor 2 ini. Rekan kerja Allah, Ibu tadi berulang-ulang menyampaikan itu bagi anak-anak karena maksud segambar dan serupa itu rekan kerja Allah. Oleh karena itu, lebih banyak di situ bicara tentang syukur menurut Ibu Jerol. Tapi dalam kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tingkat berpikir HOTS yang tinggi, pasti Ibu persiapan kan untuk menyampaikan untuk anak-anak, tapi Ibu juga punya pikiran sebagai seorang guru ada gitu. Begitu toh Ibu toh? Iya, Bapak. Iya. Jadi yang Ibu ceritakan ini ceritakan kepada anak. Tapi pikiran Ibu di sini adalah yang saya mau bertanya ini soal pikiran Ibu sebagai seorang guru. Rekan sekerja Allah itu kan yang lebih tinggi pikiran Ibu di sini itu menurut Ibu yang seperti apa itu? Ibu guru, menurut Ibu guru. Iya, baik Bapak. Yang dimaksudkan dengan rekan sekerja Allah itu karena manusia itu diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Dan manusia memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain di bumi. Coba lebih tajam lagi, Ibu, lebih tajam lagi. Ibu lebih tajam lagi pikiran soal itu. Iya, baik Bapak. Lebih tajam lagi, Bu. Ya. Iya. Belum sampai di titik itu. Dengan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah, karena manusia itu diberikan tanggung jawab sepenuhnya. Untuk manusia dapat mengelola alam ciptaan ini termasuk segala jenis makhluk hidup.
apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu binatang, hewan yang ada di alam ciptaan Tuhan ini, manusia diberikan mandat khusus yang disebut dengan partner atau rekan sekerja Allah itu, untuk manusia dapat mengelola dan melestarikan alam ciptaan Tuhan itu. Ya, oke. Dengan baik, Bapak. Ya, anggap saja waktu itu ketemu ada di Taman Eden begitu. Jadi ini berita firman ini disampaikan per Adam dan Hawa. Tapi saja di Dobo ada orang yang mengabaikan perintah ini. Itu yang beta maksud, titiknya di situ. Rekan kerja Allah itu berarti apa yang Markus bikin di situ. Ternyata Markus mengabaikan firman itu. Jadi lebih banyak difokuskan soal rekan kerja itu, rekan kerja. Berarti apa yang Tuhan bikin itu, beta bikin. Apa yang Markus Dobo bikin itu yang beta bikin. Beta kira itu, karena kalau yang tadi soal tanggung jawab, tapi peran aplikasinya untuk melakukannya itu kan mungkin hampir sama deh di Taman Eden dong, saya melakukan yang baik toh, jadi dosa toh. Beta kira itu yang saya ditekankan di situ lebih banyak. Bicara tentang rekan sekerja Allah. Apa rekan sekerja Allah? Rekan ini kan apa yang Tuhan bikin, manusia bikin. Nah, sekarang ada yang terjadi di Ambon, di Dobo atau di mana saja, bisa saja jadi rekan tapi tidak maksimal rekan di sini. Nah itu, ibu dapatkan Markus yang jaga, yang bertanggung jawab, yang bersyukur, bangun pagi cuma begitu sapu. Nah, saya bersyukur. Menurut beta itu, ibu setuju dengan beta pikiran untuk yang ibu? Atau ibu pun ada yang lain? Setuju, Bapak. Ini mau menggali ibu punya materi di poin 1 nih. Iya. Nah, kalau ibu setuju beta loncat kedua. Setuju, Bapak, iya. Ini dia penilai 1 sampai 20 sini, biasanya tahu mau kasih ibu berapa, nanti pasti bagus lah. Yang berikut, tadi di Ibu Kali tadi, ABCD Ibu Kani sempat menyampaikan siapa itu audiens, perilaku, kondisi, dan kriteria. Kondisi sekarang ini kan bukan belajar tatap muka, toh Ibu toh? Iya, Bapak. Bukan tatap muka. Beta yang pernah dengar dari kemarin-kemarin ketemu, kan pasti waktu Zoom itu ada siswa yang bunuh videonya. Tidak ada aksi Ibu Guru di sini. Kenapa Martin saya kelihatan wajahnya di sini? Saya kelihatan wajahnya di sini. Kan saya ada begitu. Untuk Ibu Jerol beta sampaikan karena kondisi sekarang itu begitu. Kalau belajar ini tatap muka, padahal bukan. Padahal itu bukan. Itu. Ya. Itu Ibu setuju dengan itu toh Ibu toh? Saya bisa setuju. Iya, Bapak. Iya. Kan seolah-olah Ibu Guru dong belajar itu tatap muka. Bagian dari pengelolaan kelas yang tatap muka tuh. Kenapa Markus video mati? Kenapa sih video mati? Gitu. Itu semestinya itu bagian dari pengelolaan kelas. Karena ketemu yang tatap muka begitu. Ibu setuju toh Ibu toh? Iya, Bapak, iya, Bapak. Iya. Oke. Lalu sudah bagian sudah yang banyak. Iya. ya. Yang masuk di poin kelima ini penilaian. Beta lihat Ibu penilai ini setelah bagi kelompok jadi 2 kelompok, ada kelompok Ibu Kani tadi dan yang berikutnya saya tahu kelompok Ibu siapa itu. Dalam kaitan dengan HOTS, kita meminta Ibu Jerol kasih satu contoh sikap keterampilan yang kelasnya tinggi. Tadi itu hampir standar saja, rendah dan standar, tengah-tengah. Dari sisi keterampilan tadi memelihara alat tadi itu. Iya. Untuk nilai untuk keterampilan itu anak itu supaya alam itu tetap terjaga dan terawat dengan baik. Ada telepon Bapak dan ada mau sama-sama dan saya mau mengajar. Ya. Itu saja Kak Ibu Kak? Iya, Pak.
Bapak. Ya, itu berarti yang ada nampung sih cuma keterampilan tanam sah. Tapi merawat itu juga bagian dari sikap dan keterampilan Iya. lain. Iya, menanam, Jadi jangan merawat. sampai dia tanam lalu dia balik belakang. Toh, Iya, jadi Bapak. tidak sekedar tanam tapi butuh perhatian, itu yang bagian tadi butuh tekankan tanggung jawab. Toh, itu toh. Ya. Iya. Tetapi kita tidak maksud dengan yang tingkat tingginya soal HOTS nih. Jadi dari sisi keterampilan, Ibu mengajar tentang penciptaan alam, dia penghijauan. Dia tidak sekedar tanam saja, tapi dia akan peduli, dia memperhatikan, dia rawat, dia kalesa ngakang, saya besar. Lalu dia mengucap syukur buat Tuhan. Sampai ada hasilnya, Bapak. Ya, itu ada nyambung sikap dan keterampilan di situ. Iya, Bapak. Iya, siap. Kita soal-soal kita mau connect dengan Ibu saja soal itu. Ibu setuju ke saya soal beta pemikiran gitu. Ibu setuju kah Ibu ya? Setuju, Bapak. Iya, setuju Bapak. Oke Ibu. Ibu dosen beta pun sampai situ. Ibu, terima kasih. Ibu Jerol, terima kasih. Salam untuk orang di Dobo. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Iya, Ibu Jerol, terima kasih. Hari ini menurut saya Ibu belum terlalu tuntas. Dari sisi IT-nya tidak tuntas, RPP-nya tidak jalan. Yang pertama ya. Yang kedua, menurut saya RPP-nya ini tidak ada perubahan, tidak buat perubahan. Seperti kemarin aja, padahal sudah ada catatan. Ya, yang kedua. Nah, sekarang terkait dengan, jadi Ibu lihat saya kan sudah kirim sudah kirim format penilaian kan, itu kalau Ibu lihat kalau format penilaian itu dari 1 sampai dengan 10, dia butuh kita pertama itu menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa, kemudian menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model, pendekatan, metode. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan diantaranya penerapan pembelajaran Problem Basic Learning dan TPATK itu, ya, teknologi pedagogi konten knowledge. Kemudian menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan varian interaksi pembelajaran, menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasikan sumber belajar dan bahan ajar, kemampuan menggunakan teknologi informasi pembelajaran, itu saya kasih 1 itu. Keterampilan menggunakan media pembelajaran saya kasih 1 lagi. Mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making ke dalam kegiatan belajar, inquiry basic aktivitas, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, kreativitas dan menciptakan suasana pembelajaran yang mengasikkan. Saya hari ini tidak asik dengan dia. Dari atas sampai bawah saya kasih 2. Itu pun kalau saya senang. Kalau tidak saya kasih 1. Ya, nanti kita lihat perkembangan apakah kamu remedial atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan soal-soal yang perlu dijelaskan. Jadi dari kondisi mungkin jaringan saya tidak kamu bilang jaringan, tapi ya kita mau bikin apa? Apapun yang terjadi harus ada siapkan bahwa hari ini mau ujian, signalnya bagaimana caranya harus siap. Nah, itu tuntutannya seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa karena signal saya harus bilang bahwa ya tidak apa-apa, tidak bisa. Ya, kemarin tuh kalau waktu mengajar pertama kamu menggunakan anak-anak ya, dan itu jauh dan kami susah mengamati. Nah, sekarang soal penguasaan materi, soal pedagogiknya ya, cara RPP-nya. RPP ini memang kalau latar belakangnya ini saya lihat kemarin sudah ada catatan
di tujuan ini saya inginkan kamu pakai kode 1, 2, 3 saja sebenarnya. Nah, saya uji lagi ini RPP-nya. Di KD, kamu lihat di tujuan dong. Tujuan, coba kamu jelaskan buat saya ABCD itu yang ada pada tujuan itu. Tujuan 1 misalnya, silakan. Kamu coba terjemahkan dia sesuai dengan persyaratan. Tujuan 1, peserta didik mempercayai kehadiran Allah dalam alam semesta. Ya, Yang menjadi audiens itu peserta didik. Kemudian behavior itu mempercayai kehadiran Allah, dan condition itu situasi dan kondisi pada saat penciptaan alam semesta. Kemudian yang terakhir itu degree. Itu kehadiran Allah dalam alam semesta. Jerome, coba jelaskan baik-baik. Ya, jadi di situ lengkap atau tidak kamu punya ini? Belum toh? Ya, masa kehadiran ke alam semesta double 2 kali di kondisi dan degree? Ya, saya kemarin sudah suruh Yang perbaiki. degree itu bukan sikap. Apa? Degree itu apa? Jadi degree itu menunjukkan sikap bersyukur. Mana? Kata bersyukur di situ mana? Mana di tujuan 1 mana? Bersyukurnya, kata bersyukur di mana? Di menulis tujuan itu harus harus persyaratannya 4 toh. Yang degree menunjukkan syukur tuh di mana posisinya? Ada katanya di mana? Oke. Berikut. Dari KD 1.1. Coba kamu baca KD 1.1. Zero. KD 1.1 coba baca. Hari KD 1.1. Ayo Jero. satu, mensyukuri dan gejala-gejala alam. Nah, mensyukuri kehadiran alam melalui iklim dan gejala-gejala alam. Dia komposisi di dalam tujuan sebelah mana? Mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam, Ibu. Akan di KD di tujuan nomor berapa? Nomor 1, Ibu. Dapat mempercayai kehadiran Allah dalam alam semesta. Iya, Ibu. Nomor 1. Nomor 1, Ibu. Nomor 1 itu peserta didik kelas 5 dapat mempercayai kehadiran Allah dalam alam semesta. Alam semesta.
alam semesta ya. Kalau di Iya, sini Ibu. bilang Tujuan pembelajaran 1. alam semesta. Soalnya di situ KD-nya menjelaskan tentang iklim dan gejala-gejala alam. Apa kamu tidak fokus ya tentang kehadiran Allah dalam alam semesta, tidak fokus kepada gejala-gejala alam itu ya? Apa kamu bikin lebih besar? Sebab di situ dimintakan mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam. Di indikator kompetensi, pencapaian kompetensi, kamu terjemahkan iklim dan gejala-gejala alam menjadi dalam alam semesta. Bagaimana itu? Semakin tidak lebih konkret, malah kamu membuat dia lebih luas. Padahal di KD sudah minta iklim dan gejala-gejala alam. Kamu malah membuat dia alam semesta, berarti lebih besar lah kan? Di PK kamu malah tidak tambah lebih fokus, misalnya mensyukuri kehadiran Allah dalam atau melalui iklim. Iklim dalam bentuk apa saya tahu, atau apa sesuai dengan mata pelajarannya, atau gejala alam kamu memilih beberapa. Tapi kamu malah buka luas. Ya. Ya, Bu. Yang kedua, KD2 terjemahkannya di tujuan mana? Yang kedua, Ibu, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Terus manakah? Itu tadi KD 2.1, Ibu. Iya, akan di dalam tujuan Anda tulis di mana? Peserta didik dapat mengurutkan proses penciptaan alam semesta beserta isinya. Mengurutkan. Kata mengurutkan itu bagaimana dia? Kata mengurutkan itu apa? Mengurutkan itu artinya dapat menyebutkan proses penciptaan alam semesta itu. Lalu KD-nya bilang apa di atas? KD-nya bilang Hari apa? pertama, KD-nya bilang apa? kompetensi dasarnya menunjukkan menunjukkan dan mengurutkan. Dia punya turunannya itu ya. Menunjukkan dan mengurutkan. Gimana itu? Kalau menunjukkan sudah dia fokus kemana? Sikap atau kognitif? sikap, Ibu. Kalau yang di bawah tujuan dia berhubungan dengan apa? Mengurutkan itu dia berhubungan dengan apa? Dia berhubungan dengan pengetahuan, Ibu. Lalu masa di atas sikap, di bawah pengetahuan, bagaimana lah Jero? Terus ketiga, peserta didik dapat memahami kehadiran Allah dalam alam semesta. Terus turunnya KD-nya 3.1 memahami kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. tujuannya baik. Oke, Jero, ini perlu dilihat lagi. Dan kalau ujian sebentar kamu seperti ini, saya suruh kamu tidak usah lulus. Ya. Dan tinggal di Robot Inga, maka ikan saya lupa di RPP. Ya. Berikut. Sudah ABCD tadi. Cuma coba kamu lihat, jelaskan tentang kepada saya apa yang disebut dengan TPACK itu apa? Apa maksudnya itu?
TPACK. TPACK Ibu akan di mana Ibu? Akan di Dobo. Di yang itu bukit sedikit itu di sana tuh. Yang naik gunung sedikit yang kalau di sana bilang naik gunung akan di atas puncak gunung yang kecil itu. Apa itu LKPD? Lembaran kerja peserta didik Ibu. Lembaran kerja peserta didik. TPACK itu teknologi pedagogik konten kolage Ibu. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya dengan teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge? Nah, implikasinya adalah dalam penyusunan RPP itu salah satunya muncul adalah langkah-langkah pembelajaran dan penggunaan teknologi. Di dalam kamu punya RPP sudah ada ke belum? Di RPP sudah ada ke belum? Kalau kamu ada bikin, di nanti kamu bisa jawab. Kalau kamu ciplak ya bisa. Hah? Iya, di RPP ada Ibu. Kalau mana? Itu penggunaan media itu Ibu. Berikut, apa itu HOTS? HOTS itu apa? Itu pembelajaran tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi Ibu. Apa itu? HOTS itu apa? Baik. Hai. Jangan dengar dari orang lain, Jero. Tahun depan saja baru kamu lulus. Habis ini ulang, remedi ulang. Coba kamu jelaskan buat saya. Toh? Coba kamu buat soal yang disebut dengan soal aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan yang berorientasi pada HOTS. Silakan. Gerol, tanda-tanda nanti kalau kamu tes, kamu tembus kalau cara begini. Karena semua pengetahuan yang seperti ini kamu tidak ada di kepala. Kalau orang lain saya mengerti tidak ada di luar kepala. Kalau di luar kepala itu sudah paham semua. Kamu masukkan di mana itu? Ini akibat maka ikan terlalu banyak, Gerol. Sudah. Ingat ini materi-materi yang akan kamu UP nanti. Nah kalau seperti ini bahaya untuk kamu. Siap-siap untuk tidak lulus nanti. Ya. Mengapa saya tanya gitu? Karena kamu tidak buatakan tadi di RPP tidak ada, tidak dijelaskan. Kamu punya RPP, saya sudah bilang ini RPP dari mana. Tidak lagi membuat perbaikan. Tidak lagi lihat, tinggal copy lagi. Kemarin sudah ajar di Pertiti langsung upload kepada saya. Apa perbedaan antara yang kemarin dan sekarang? Ya. Gerol. Oke. Ya Ibu.